Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Ya, sebelum kita mulai belajar hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, hari ini kita akan belajar materi tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran yang keempat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah 1. Dengan mengisi diagram berdasarkan bacaan, peserta didik mampu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi secara tepat. Yang kedua, dengan mengamati lingkungan sekitarnya, peserta didik mampu menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan secara tepat. Tujuan yang ketiga adalah dengan membaca teks, peserta didik mampu menjelaskan makna kewajiban dengan benar. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Anak-anakku, apa yang dapat kalian ceritakan tentang gambar-gambar ini? Apakah kalian pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggal kalian? Bagaimana pendapat kalian tentang gambar tersebut? Menurut kalian, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Sekarang bukalah buku paket tema 6 halaman 39. Kita akan membaca bersama-sama teks yang berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia memelihara alam sedemikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi, tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya, dapat merusak lingkungan alam di sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik juga dapat menyebabkan beberapa bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya, terjadi banjir karena saluran air yang terganggu oleh sampah dari kegiatan manusia merupakan salah satu contohnya.
Demikian juga dengan bencana tanah longsor, disebabkan karena manusia sering menebang pohon di tanah yang landai. Kebakaran hutan karena kecerobohan manusia pun menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Anak-anak masih ingat kan dengan kata kunci? Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar menemukan kata kunci. Baik, untuk lembar kerja yang pertama, carilah kata kunci dari bacaan di atas. Masukkan pada diagram berikut ini. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, perhatikanlah masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian. Lakukanlah kegiatan berikut ini untuk mengamati interaksi masyarakat di sekitar kalian terhadap lingkungan alam dan pengaruh negatifnya. Anak-anak bisa menggunakan tabel berikut ini untuk membantu menemukannya dan kerjakan sebagai lembar kerja yang kedua. Pada tabel terdapat bentuk kegiatan interaksi. Kemudian, pengaruh negatif yang terjadi dan usaha untuk memperbaikinya. Mintalah bantuan kepada orang tua kalian jika mengalami kesulitan. Baik anak-anakku kelas 5 yang hebat, sekarang kita buka buku halaman 44. Terdapat bacaan dengan judul Kewajiban Warga Negara dan Siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang penuh coretan, buku siswa yang sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku-bangku kelas yang penuh dengan tulisan-tulisan. Kamu tentu sedih dan prihatin karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan baik. Salah satu hak siswa adalah mendapatkan pendidikan yang layak. Tetapi pada saat yang sama, siswa juga mempunyai kewajiban untuk menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Jika siswa tidak melakukan kewajiban tersebut, maka sarana belajarnya akan rusak sehingga kegiatan belajar akan terganggu. Apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban ini harus dilakukan untuk menjamin seseorang siswa mendapat haknya. Seorang siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka kewajiban siswa antara lain menaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya menaati peraturan sekolah. Anak-anakku kelas 5 yang hebat, saatnya kita berdiskusi. Diskusikanlah dengan orang tua kalian atau orang-orang yang ada di sekitar kalian. Sebagai warga negara dan anggota masyarakat, kita perlu mengetahui hak dan kewajiban kita. Sebelumnya, kamu telah mengetahui hak-haknya sebagai siswa, sebagai seorang anak. Bersama dengan orang tua atau orang-orang di sekitar kalian, gunakanlah tabel berikut ini untuk menentukan hak-hak kalian sebagai siswa.
Setelah itu, kalian dapat menentukan kewajiban kalian untuk mendapatkan hak-haknya. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita sudah belajar 3 hal, yaitu menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks non-fiksi. Yang kedua, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan. Dan yang ketiga, anak-anak sudah bisa menjelaskan makna kewajiban. Baiklah, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajar, taati protokol kesehatan, dan ikuti petunjuk orang tua di rumah. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.